Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Rahmawati. NIM saya 191080-160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ekonomi internasional antara Indonesia dan Turki. Bagian pendahuluan yang pertama yaitu profil negara Turki. Nama resmi negara Turki adalah Türkiye Cumhuriyeti dengan pendeknya Türkiye. Bentuk panjang internasionalnya adalah Republik Turki, atau lebih dikenal di kalangan internasional dengan Turki saja. Ibu kota negara Turki adalah Ankara dengan populasi 3,5 juta jiwa di tahun 2019, dengan kota terbesarnya Istanbul dengan populasi 14,6 juta jiwa di tahun 2019. Negara Turki terletak di benua Eropa Tenggara dan benua Asia Barat Daya, sehingga negara Turki juga disebut dengan negara transkontinental karena terletak di antara dua benua. Luas wilayah negara Turki yaitu 783.562 km persegi, dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahannya presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintahan negara Turki dipegang oleh seorang presiden bernama Recep Tayyip Erdogan. Hari kemerdekaannya jatuh pada 29 Oktober 1923 dengan populasi 83,43 juta jiwa di tahun 2019. Kelompok etnis yang menduduki negara Turki yaitu Turki, Kurdi, dan lainnya. Masyarakat Turki beragama Islam. Kemudian lainnya ada Kristen, Bahai, dan Yahudi. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Turki yaitu Turki itu sendiri. Kemudian ada bahasa Kurdi dan bahasa Arab. Mata uang yang digunakan negara Turki yaitu lira Turki. Lagu kebangsaannya yaitu Istiqlal Marş. Selanjutnya yaitu potensi yang dimiliki oleh negara Turki. Turki memiliki potensi besar dalam dunia kewirausahaan, terutama untuk proyek berbasis teknologi, kata Menteri Industri dan Teknologi Negara Turki Mustafa Varank. Pengusaha Turki mengikuti tren pasar global dan banyak dari pengusaha telah menyelesaikan proyek dengan sukses di bidang gaming, perangkat lunak, bioteknologi, keamanan cyber, data besar, dan kecerdasan buatan atau AI, kata Mustafa Varank saat berbicara di pameran yang diadakan oleh Asosiasi Pebisnis dan Industri Independen Turki atau Musyad. Dengan banyaknya pengusaha Turki yang memiliki karya-karya inovatif di bidang teknologi ini akan mendatangkan modal investasi dan karya-karya tersebut berpeluang terbuka kepada dunia. Isu-isu ekonomi dan perdagangan internasional. Isu yang pertama yaitu pada akhir tahun 2021, tepatnya di bulan Desember, Turki mengalami inflasi yang melonjak hingga mencapai 36%. Inflasi ini terjadi karena volatilitas nilai tukar lira yang tak terkendali. Lira Turki kehilangan 44% nilainya pada tahun 2021. Hal ini terjadi sebagian besar karena penolakan Erdogan untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi. Inflasi ini menyebabkan harga-harga barang mulai dari makanan hingga tekstil melambung tinggi. Isu yang kedua yaitu pada 15 Desember 2021 Indonesia dan Turki resmi mulai kerjasama imbal dagang atau barter bisnis B2B untuk ekspor-impor lewat penandatanganan nota kesepahaman MOU antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Turk Barter International selaku badan pelaksana Turki. Isu yang ketiga, Turki dan Arab Saudi memulai kembali hubungan kerjasamanya setelah beberapa waktu yang lalu bersih tegang karena perbedaan kebijakan luar negeri dan diperburuk oleh adanya kasus pembunuhan Khashoggi. Turki dan Arab Saudi mengaktifkan kembali potensi ekonomi yang besar melalui organisasi yang akan menyatukan investor mereka. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kebijakan perdagangan negara Turki. Negara Turki menganut kebijakan perdagangan yang sangat liberal atau sangat bebas. Letaknya yang berada di dekat Eropa, Timur Tengah, dan Kaukasus membuat Turki dipandang sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Namun dikarenakan belum adanya perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Turki, membuat harga produk Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Ada beberapa trade agreement yang berlaku di Turki, yaitu Custom Union Agreement dengan Uni Eropa, FTA atau Free Trade Agreement dengan Albania, Bosnia, Herzegovina, Chile. EFTA member countries yaitu Switzerland, Norway, Iceland, dan Liechtenstein. Faroe Island, Ghana, Kosovo, Lebanon, Mesir, Georgia, Israel, Jordania, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Organisasi dunia yang diikuti oleh Turki antara lain yaitu PBB, Organisasi Kerjasama Islam atau OGI, OECD, OSCE, Council of Europe, NATO, WTO, dan Turki merupakan kandidat anggota Uni Eropa. Turki juga bagian dari European Customs Union, G20, Black Sea Economic Cooperation Business Council,
Dan Turki juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan European Free Trade. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang bagian pertama ada komoditas ekspor impor utama negara Turki. Sebelah kiri merupakan grafik 10 komoditas ekspor utama negara Turki. Kemudian yang sebelah kanan adalah 10 komoditas impor utama negara Turki. Berdasarkan grafik ekspor Turki, ditunjukkan 10 ekspor teratas Turki pada tahun 2020, yaitu ada kendaraan, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, pakaian dan pakaian rajutan atau rajutan, plastik, mutiara dan batu mulia, pakaian dan pakaian bukan rajutan atau rajutan, barang dari besi dan baja, dan buah dan kacang yang dapat dimakan. Kemudian untuk impor, Turki mengungkapkan daftar 10 impor teratas Turki pada tahun 2020, yaitu bahan bakar dan minyak mineral, mutiara dan batu mulia, mesin dan peralatan listrik, kendaraan, besi dan baja, plastik, kimia organik, produk farmasi, dan optik, fotografi, peralatan medis. Selanjutnya yaitu partner utama ekspor impor negara Turki. Untuk ekspor, partner utamanya yaitu Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Irak, Italia, Prancis, Spanyol, Belanda, Israel, dan Rusia. Untuk impor sendiri, 10 besar mitranya yaitu Cina, Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Italia, Irak, Swiss, Prancis, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi antara Turki dan Indonesia. Hubungan bilateral RI-Turki telah dilakukan sejak 1950 dan hubungannya kian meningkat dari waktu ke waktu. Di bidang ekonomi, upaya untuk memajukan hubungan ini salah satunya itu dengan upaya fasilitasi temu bisnis, pengembangan jejaring, promosi ekspor dan investasi, dan penggalangan keikutsertaan pelaku usaha pada pameran dagang, khususnya Trade Expo Indonesia, dilakukan secara berkesinambungan. Sektor perdagangan merupakan elemen yang penting bagi hubungan antara Indonesia dan Turki karena memungkinkan kedua negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu penguat hubungan bilateral kedua negara yaitu dengan ditandatanganinya nota kesepahaman kerjasama skema imbal dagang business to business antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan Porter Internasional. Yang selanjutnya yaitu analisis absolute advantage dan comparative advantage Turki dengan Indonesia. Komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Turki tahun 2021 antara lain minyak nabati, karet alam, fibers, baja tahan karet, dan trafo listrik. Sedangkan komoditas impor utama Indonesia dari Turki antara lain karbonat, tembakau, borat, furnace aksesoris, dan benang. Untuk dapat mengetahui keunggulan absolut dan keunggulan komparatif Turki dengan Indonesia, di sini dimisalkan dengan karet alam dan tembakau. Indonesia dapat memproduksi 6 ton karet alam dan Turki 1 ton karet alam. Kemudian Indonesia mampu memproduksi 4 ton tembakau dan Turki hanya 2 ton tembakau. Dari data tersebut kita hitung biaya peluang produksinya. Dan di sini telah dihitung biaya peluang produksi Indonesia 1 ton karet alam yaitu 0,67 ton tembakau. Kemudian biaya peluang produksi 1 ton tembakau yaitu 1,5 ton karet alam. Kemudian biaya peluang produksi negara Turki untuk 1 ton karet alam yaitu 2 ton tembakau. Biaya peluang produksi 1 ton tembakau 0,5 ton karet alam. Dengan demikian berdasarkan perhitungan biaya peluang tadi, dapat diketahui bahwa keunggulan komparatif pada produk karet alam yaitu Indonesia dan keunggulan komparatif pada produk tembakau adalah Turki. Berdasarkan pada tabel, awalnya Indonesia memiliki keunggulan absolut pada kedua produk karena mampu memproduksi lebih banyak output dibandingkan dengan Turki. Namun, yang memiliki keunggulan komparatif pada produksi tembakau adalah Turki karena hanya perlu mengorbankan sebanyak 0,5 ton karet alam untuk memproduksi 1 ton tembakau, sedangkan Indonesia harus mengorbankan 1,5 ton karet alam untuk memproduksi 1 ton tembakau. Maka dari itu, kedua negara lebih baik berspesialisasi sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Selanjutnya yaitu isu kontroversial dalam perspektif Islam. Turki menjadi sorotan dunia lantaran diduga menjadi pusat transit perdagangan narkoba. Salah satu yang diduga terlibat adalah Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu. Menurut catatan United Nations Office on Drug and Crime, Turki telah lama menjadi rute perdagangan narkoba utama antara Afghanistan dan negara-negara Eropa Barat. Dalam perspektif Islam, narkoba merupakan salah satu barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena narkoba memiliki efek yang buruk bagi kesehatan. Tidak hanya buruk bagi kesehatan tetapi juga melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Turki harus segera memberantas masalah ini karena jika tidak akan memunculkan masalah lain. Dan ini ada beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan PPT ini yang terdiri dari beberapa media online seperti Anadolu Agency, BBC Indonesia, Detik.com, dan juga CNBC. Ada juga dari BNN Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada Export Genius
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada jurnal dari Sudirman. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.